Karena cinta. Ya karena orang tuanya Karena mengizinkan. Orang tuanya sana tak tanya. Kalau saya nganggur, boleh nggak nikah sama anaknya? Oh, bilang kayak gitu? Alhamdulillah boleh. Bilang kayak gitu, Bang? Iya. Kalau saya nganggur. Lah kan kalau pulang kan ke sini kan nganggur jadinya, Mas. Saya nganggur, boleh nggak nikah sama anak jenengan? Bahasanya kasarnya seperti itu. Bapaknya alhamdulillah jawabannya gini, Mas. Nganggur kan saya le, sesuk kan ngaruhan nganggur. Wah, alhamdulillah. Itu betul kayak gitu itu. Saya nggak bohong tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kayak Arab drama wae. Jadi hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa banget, yaitu dulu dia adalah warga asli desa kita yang sekarang sudah menjadi orang di tetangga sebelah. Lu maunya aja. Enggak, sekarang kan di sana diorangkan Pak, minimal di Pak, ini Pak gimana Pak, ya kan. Mas Danang ini adalah sekarang menjadi bayan di mana Mas? Cucuan ya Mas ya? Iya, betul. Di Cucuan. Kebetulan murid saya banyak di sana Mas. Oh, iya. Mas Danang ini dulu waktu pemuda ini sangat inspirasi banget, mengisi ide-ide gimana majunya desa. Itu dulu kita sering ngobrol sama Mas Danang. Bahkan Mas Danang sempat datang ke kelurahan ya Mas? Ngomel-ngomel ya? Sama Pak Cari ya. Enggak ngomel sih. Cuman sharing aja. Sharing, adu argumen kan gitu. Cuma mau minta donasi tapi enggak cair, Mas. Kalau Pak Cari nonton, halo Pak Cari, masih ingat saya Pak Cari? Sekarang saya Pak Bayan loh. Saya kalah pangkatnya Mas. Saya kalah pangkatnya. Saya kalah. Kalah. Sudah mau Mas pangkatnya. Menang Cari ya ini Mas Danang, Mas Danang Purnomo ya? Iya. Ganti ya Mas. Oke Mas Danang, aku mau sedikit pengen lihat kehidupan Mas Danang. Flashback kita ke berapa puluh tahun yang lalu. Iya. Dulu pernah merantau Mas Danang ya? Sepertinya pernah Mas. Kok sepertinya ya? Ya agak lupa ya masalahnya. Dulu pernah kira-kira 2012. 2012 Mas. Ya. Ke ceritanya ini kalau diceritakan lama itu Mas. Iya nggak apa-apa, kita Jadi, ngobrol aja. Kalau bercerita masa perantauan dulu kan awalnya mau pergi ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Bangka Belitung ya. Bangka Belitung. Nah, di sana kita sudah dapat tempat kerja, tinggal berangkat. Tapi gojek-gajek, akhirnya nggak jadi berangkat. Ragu-ragu itu ya Mas ya? Karena membayangkan lokasinya itu sudah Bangka Belitung. Lokasinya, waduh, bayangan saya itu pelosok, tapi ternyata tidak. Di sana itu tempatnya bagus. Cuman saya nggak jadi berangkat. Akhirnya ada lowongan untuk kerja di sekolah Juwita Nasional Plus. Waktu itu penempatan kalau nggak salah di Batam. Nah, saya kebetulan lolos berangkat ke sana. Baru nyampe lokasinya, Mas, baru di Batam. Ternyata penempatan saya nggak di Batam. Di Tanjung Pinang. Sebelahnya Batam itu. Batam, ya. Di Tanjung Pinang 2 tahun, Mas. Di sana kerja sebagai guru SMP dan SMA. Ngajar kelas 1 ya, kalau sekarang kelas ini ya, kelas 7 sampai kelas 12. Ya, kelas 7 sampai kelas 12. Dan mata pelajaran yang paling disenangi. Jadi kan suka enggak itu pelajaran paling disenangi? Enggak, matematika dan fisika, Mas. Berarti guru matematika dan fisika. Ya, matematika dan fisika. Seorang laki-laki suka mengajarkan itu, berarti Mas Danang dulunya ahli matematika dan fisika dong? Dulu ya, sekarang sudah lupa Mas. Karena sekarang yang dihadapi warga masyarakat yang sering didemo bantuan saya itu. Jadi kalau ngobrolin masalah bantuan mumet saya. Nah, ini berlanjut ke cerita di perantauan. Ya. Saya itu ngajar di sekolah itu waktu itu 2 tahun matematika dan fisika. Kalau dihitung jamnya per minggu jam saya 54 jam. Wis koyo wong kerja rodi karo londo. Kan standarnya 32. Standarnya ini kan enggak standar, Mas. Karena kita sudah terikat kerja kontrak, ijazah ditahan ya mau gimana lagi? Mau enggak mau harus jalan kan? Tiap pulang kerja, Mas, saya masuk 7:30, pulang jam 5 sore. Pulang itu harus mampir ke apotek. Untuk
Nah kepala saya migrain sebelah. Bagaimana ngajar matematika fisika dari pagi sampai sore yang dihitung rumus terus, pembuktian rumus. Ya, itulah Mas. Dan menghadapi anak-anak yang bermacam-macam. Anaknya wong nah. Anaknya wong kebetulan kebanyakan anaknya Cina Mas. Anaknya Cina. Wong di duit kabeh. Jadi anaknya Songong dong. Anaknya kegores dikit aja yang dimarahin gurunya. Gurunya. Ya, seperti itu. Karena mereka merasa membayar, duit juga punya mungkin. Ya, betul. Seperti itu. Karena kalau dilihat pendidikan sekarang bukan apa ya. Guru itu lebih ke kalau saya bilang tempat penitipan anak sih. Maaf nih ya, karena apa ya? Dikit-dikit anak itu kalau punya masalah di sekolah yang disalahin gurunya. Kita nggak lihat anak itu salah atau tidak ketika kita menghadapi wali murid adanya cuma marah-marah. Adanya marah-marah, bahkan dipenjarakan banyak kasusnya Mas ya. Betul. Seperti itu Mas. Wah, berarti emang orang yang memberikan ilmu nggak ada harganya. Lanjenengan kan juga ustadz toh. Lanjenengan kan yang merasakan menghadapi siswa-siswa. Menghadapi siswa-siswa harus hati-hati, nggak boleh disentuh ya kan. Betul. Disentuh dikit KUHP. Gajinya gede lagi. Alhamdulillah gede di akhirat Mas. Itu masuk ilmu yang bermanfaat. Ya betul. Mungkin amal jariah jenengan. Kalau ikhlas ridho ngajarnya loh. Iya, tapi banyak kayaknya nggak ikhlas. Ya kalau berundul itu kan ya manusiawi Mas. Yeah. Kita kan ya butuh uang untuk hidup. Ya kan? Betul sekali. Nah, iya. Masa kopi orang bayar ya piye? Mangai ketrek. Kancane boy yang nyumbang. Ah iya. Ya nyumbang apa mbe ngono. Emang kehidupan ya Mas ya. Ya, luar biasa buat guru. Ya. Jenengan yang masih bertahan di guru, saya sudah pensiun jadi guru. karena aku kesel loh kadang Mas melihat orang demo itu. Kenapa? Guru-guru demo sama minta gaji dinaikin, minta diangkat. Aku selalu guru malu-maluin gitu loh. Tapi kadang kalau tidak seperti itu, yang memegang kebijakan juga tidak mau melihat keadaan guru yang sebenarnya. Keadaan guru sebenarnya. Tahu mereka itu, ya guru sudah digaji layak sesuai minimal UMR lah. Seharusnya tahu, mungkin pura-pura nggak tahu kali. Kan udah menjadi rahasia umum sebenarnya seperti ini. Cuman bagiku kalau kita selaku guru meminta sama pemerintah hal yang memalukan, lebih memalukan seorang pemerintah kewajiban seorang guru nggak dikasih, itu lebih dolim lagi itu. Kayaknya lebih jahanam pemerintah kalau. Ini curhat atau gimana Mas ya? Curhat ya? Ya sedikit lah. Oh ya. Kan dulu juga pernah jadi guru kan? Ya betul. Setelah itu Mas setelah ngajar? Setelah saya selesai kerja di Juta Nasional Plus itu, saya nganggur Mas. Mau orang merantau itu kan istilahnya berangkat nggak bawa uang, pulang harus bawa uang banyak. Harusnya seperti itu. Tapi saya waktu selesai saya kontrak saya di sana, saya nggak punya uang sama sekali. Nggak punya uang sama sekali. Mau pulang malu. Mau minta kiriman yo isin gedang-gerang kuliah ngaret anjalo kiriman meneh. Dan akhirnya waktu itu saya punya motor Grand, saya manfaatkan untuk jadi tukang ojek. Tukang ojek Mas? Ya. Guru tukang ojek. Kalau ketemu muridnya atau wali murid gimana? Ya gimana? Nggak ada Mas, muridnya juga ngasih uang ke saya, yo, terpaksa. Saya jadi tukang ojek itu hampir setengah tahun Mas. Jadi tukang ojek? Iya. Guru kita itu guru Indonesia. Iya Mas, jadi tukang ojek Mas. Bener ini. Di perantauan, wah ini jadi buka ya. Ini teman-teman gerojokan yang tadinya nggak tahu jadi tahu ini. Iya, nggak semuanya tahu Mas. Nggak, ini kan realita kita kan. Iya. Saya jadi tukang ojek selama 6 bulan. Dan itu ngojeknya apa ya? Kita bantuin teman-teman yang suka keluar malam. Wanita-wanita malam itu. Bantuin wanita malam berarti Mas? Iya, terpaksanya. Jadi enggak. Entar dulu Mas, boncengin wanita malam nganter ke tempat-tempat seperti itu. Kita kan mangkalnya di depan hotel nih Mas. Depan hotel. Nah, jadi kalau ada wanita habis di booking itu kan nyari kendaraan. Kalau yang booking itu kelasnya miskin ya, nggak punya mobil kan nggak dikembalikan ke tempat asalnya. Akhirnya kita yang bawa, kita yang ojek.
jasa ojeknya gitu. Ya Allah, Mas. Ya Itu ada cara nggak kira-kira? Ada spasinya nggak kalau muncul? kita juga istilahnya masih ada imannya lah Mas, walaupun kita butuh uangnya tapi yo tetap jaga jarak sama Jaga jarak. mereka itu. Lah nak didempel-dempelin gimana? Yaitu Ya resiko Mas ya. itu rezeki dari Allah. Oh, rezeki. Kirain deh. Loh, kita sudah menjaga jarak, mereka yang menempel-nempel berarti kan sudah kehendak Tuhan seperti itu, Mas. Kan bisa gini. Ya wis kepaksanya turun suruh diturunkan aja di jalan nih yang sakit wong wedok. Oh, kasihan. Nah, ya, akhirnya ya Walaupun latar belakangnya dia seperti itu juga mereka Ya. Manusia manusia juga sesama kita. Sebenarnya kan yo ketika di perjalanan itu kadang saya bertanya juga, mereka itu awalnya juga terpaksa. Katanya, saya juga nggak tahu. Terpaksa Mas mau kerja yang lain, nggak punya modal, bisanya cuma ini. Dalam hati saya bertanya juga, yo karena membuat gaya penak, bayar gede, belum berkosong. Gawe penak. Tapi kadang kita mau menceramai, kita nggak punya solusi. Nggak punya solusi. Jadi kita Itu nggak bisa. Berarti kita gimana caranya bisa menyerang orang seperti itu? Menurut Mas Danang lah. Kalau mau menceramai orang-orang seperti mereka itu kita harus menyediakan setidaknya ya kayak lapangan pekerjaan yang lain. Kita harus menyediakan. Kalau cuma ceramah-ceramah tok tanpa ada tindakan tegas, istilahnya apa ya? Ceramah tok ya ora mempan, Mas. Enggak mempan. Coba ganti gawean liyo. Lah gawean apa, Pak? Iso nglebokke gawean ning kene, Pak. Ora iso. Ya padha wae. Iya, Thomas. Berarti harus ada solusi ya. Harus ada solusi. Atau enggak kita ajak rapi. Nah, itu monggo nih. Yang belum rapi, saya sudah ya, Mas. Tapi gini, aku tertarik banget. Memang benar harus ada kasih solusinya karena memang kalau kita mengajak orang bi'an walikum wa bi'an fusikum. Pakai hartamu dulu baru pakai dirimu kan. Yang pertama kali disebutkan adalah harta. Ya, makanya berarti termasuknya itu juga mungkin ya Mas Jan. Makanya dalam Islam itu kalau kita menyelami kan, orang Islam itu kalau menurut saya harus kaya. Harus kaya. Kenapa? Karena sekarang kita ceramah tanpa tindakan, maksudnya kayak apa ya? Cuman ceramah tok aja itu kurang mempan kalau untuk orang-orang yang mohon maaf nih, yang kerjanya seperti itu tadi nih. Ya. Kalau kita bisa punya uang banyak kan setidaknya wis kowe dino iku orang mangkal nek tak duit kowe nang omah wae Mesti gelem. Karena kebutuhan mereka tercukupi. Coba kalau wis ku rasa mangkal kuwi dosa ngene. Diajak wae Gusti Allah. Heeh, ning gur ngomong tok. Ya ora mandi. Iya. Kayak jenengan wae lah. Ngomong tok. Iya ora ngono. Kok tadi mlebar tekan kono iki Mas ya? Kita saya mengalir kok Mas. Mengalir ya. Dulu di perantauan itu kan sengenes-ngenesnya kita kan orang rumah nggak tahu gitu kan. Yang penting kan kita kerja masih dalam koridor agama ya. Tidak menyimpang terlalu jauh ya, nyimpang sithik namanya manusia kan wajar. Iya, Mas. Dan alhamdulillah setelah 6 bulan itu bekas mantan murid saya itu minta diajarin les sama saya itu. Dari situ bermula terus getok tular, akhirnya saya waktu itu punya anak murid 20 orang untuk les privat. Itu malah menjanjikan, Mas. Ya, dan per A-nya itu 1 juta rupiah, Mas. Jadi lumayan. Per satu orangnya? Ya. Les. Wah, kalau 20 berarti 20 juta. 20 juta per bulan, alhamdulillah. Tapi ya uang banyak kayak gitu kan nyendel itu Mas. Gak buat apa Mas? Saya kan hobinya backpacker ya. Backpacker itu apa? Backpacker itu jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Destinasi wisata yang pengen saya kunjungi. Alhamdulillah saya sudah ke Singapura. Terus ke Malaysia, ke Thailand. Jadi negara-negara sebelah kita yang dekat-dekat itu. Dari uang les. Iya, ya cuman sayangnya uangnya dihabiskan buat main-main. Aslinya bukan main-main sih, tapi kita bisa melihat suasana di sana. Ya. Setidaknya bisa merubah mindset pola pikir. Kalau saya sih lebih ke pengalaman hidup ya. Sebelum kita menikah. Karena kalau kita sudah menikah, beban kita itu makin
yang kita pikirkan bukan hanya diri kita, Mm-mm. tapi ada istri, ada keluarga, ada anak-anak mungkin yang sudah punya anak. Tanya aja Mas bawa ya, Mas bawa ya. Mas bawa pejuang bener ya. Siang ya, itu teman saya dulu waktu bolos sekolah. Pernah bolos sama Mas bawa juga ya? Wah, pernah Mas. Berarti backgroundnya Pak Guru pun dulu waktu sekolah juga bolos. Ya namanya manusia Mas. Nah gelap juga. Berarti terkadang kalau ada anak murid kita bolos tuh aku disini ya pernah. Iya, nek anak saya yang bolos nggak mungkin Mas. Sekolah kita kan sekolah nasional plus anaknya rajin semua. Oh. Ya cuman ngeyel. Ya. Yang bolos nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini bapaknya Cino kok. Iya. Orang Cina cantik-cantik dong. Iya. Sipit. Ya. Untung kita masih kuat-iman Mas. Masih Enggak kuat-iman. yang anak-anak SMA itu begitu menggoda. Menggoda bener. Pakai rok aja segini mereka. Ya, iya. Iya kan? Apalagi kalau ngajar les tuh di kamar kan. Di kamar itu cuma berdua anak SMA ya pakaian segini-segini itu ya. Ih, berdua Mas. Bikin imin juga. Di kamar. Ya biasanya kalau rata-rata kalau belajar ya di kamarnya atau di ruang tamu, tapi ya cuma berdua. Orang tua mereka sibuk. Tapi semuanya kan nggak ada pikiran ke situ. Yo nek kadang muncul, kalau cuma muncul tok ya manusiawi, laki-laki ya Mas ya. Nggak mungkin enggak toh ya. Tapi sering muncul mungkin. Ya sering muncul sih. Alhamdulillah bisa ngerem. Nah, Hal yang wajar Mas. ya namanya juga laki-laki Mas. Laki-laki masih normal lagi. Nah itu masuknya adalah orang yang mungkin kalau kepepet masnya diajak tapi masnya nggak mau, itu termasuk orang yang bahkan dapat naungan dari Allah itu 7 golongan itu. Jadi ketika seorang pemuda diajak kayak gitu udah ada kesempatan tapi dia nggak mau, itu termasuk 7 golongan yang ditolong oleh Allah di saat nanti orang-orang tidak dapat pertolongan. Kebetulan ajaknya itu nggak ada. Jadi nggak tergoda. Nggak tergoda. Karena nggak ada ajakan ya. Mungkin kalau diajak bisa tetap tergoda deh. Kalau diajak ya nggak tahu nanti. Ya. Tapi insya Allah nggak Mas. Insya Allah iya atau Insya Allah enggak lah. Ya, Guru Pak kita Imat punya- kan. Iya punya berpegang teguh terhadap agama. Karena kita punya dasar Mas ya. Ya walaupun orang lain nggak tahu kan Allah itu maha melihat. Waduh ya Allah dalam banget ya. Iya betul lah Mas. Tapi kan Allah kan maha pengampun. Maha pengampun ya, itulah salah satu godaan setan. Setan itu biasanya itu melihat kelemahan-kelemahan manusia dengan membisikkan kata-kata seperti itu. Jadi orang yang membisikkan kata-kata Allah Maha Pengampun, sedangkan kalau kamu berbuat tobat nanti gampang tinggal minta ampun aja tobat, itu setan ini. Setan. Dan terkadang kan kayak gitu Mas, kita berbuat besok jalan ngapura. Nah iya, itu menggampangkan kan. Menggampangkan. Takutnya belum sempat ngapura dia udah meninggal dulu kan. Ya betul. Malah Makanya itu. Oke Mas lanjut. Tadi Sampai mana ini tadi? Tadi sampai akhirnya kan ngeles. Iya, les. Salah satu anak les saya itu kebetulan bapaknya pejabat di Badan Aset Daerah, Badan Aset Provinsi ini ya, Kepulauan Riau. Iya. Nah, saya ditawari itu, Mas nganggur Mas, masih kerja sama saya mau. Oh ya mau Pak, mau kerja di lingkup perkantoran provinsi, siapa yang nggak mau. Akhirnya saya ditawari masuk kerja ke situ tanpa tes itu waktu itu, tapi jadi sopir Mas. Jadi sopir. Tapi gajinya lumayan lah. Gaji sih cuman berapa ya Mas? 1.300.000 gaji saya. Ya cuman ceperan lainnya banyak. Seperti Mas. Ya, Tip-tip lah itulah. Tip kita habis misalkan antar ke SKPD mana gitu kan, nanti kadang ada yang ngasih berapa, ya cukup lah buat ini beli istilahnya untuk makan sehari-hari. Gaji utuh. Ya itu daripada nganggur Mas. Tapi tetap pulang bawa oleh-oleh lah. Pulang kemana nih? Ke desa lah. Pulang ke desa. Dulu waktu pulang ke desa itu ya karena pulangnya nggak terlalu lama ya, istilahnya lebih sering pulang terus ya bisa ke teman-teman kuliah dulu atau teman-teman pulang dulu lah intinya. Jadi kalau untuk ke desa itu malah saya agak kurang ya ketika merantau itu.
Saya masih ingat cuma ngasih oleh-oleh batu santing itu nek carane dene gaple ya. Tapi modelnya batu. Aduh seneng gaple dhisik. Saiki Bu, Enggak bawa minuman. oh ndak. Aqua. Ndak. Saya pernah bawa dari Singapura itu minuman katanya bebas cukai. Nggak taunya disita di mana itu. Ketika kita mau masuk itu di mana? Yang tukang stempel ini. Paspor kita itu di imigrasi ya. Ya, aku nggak Sita tahu. di sana. Disita Mas. Padahal udah beli mahal-mahal. Udah beli. Akhirnya disita ya sudah. Luar Tapi biasa. bukan alkohol ya, cuman minuman kayak kalau di sini mungkin seperti fermentasi tape gitu lah. Tapi alkohol juga ya. Sama aja kayak jiu, kayak gedang luduk, leci. Kok aku hafal ya? Nah ya berarti ini peminum atau penikmat juga ya. Aku mas tetes pun nggak mau aku. Es teh enggak mau, es teguk, segelas, sebotol mau ya sama aja toh Mas. Bisa aja. Iya. Terus pulangnya Mas Danang kenapa itu kok pulang itu, kenapa nggak di sana karena udah Pokoknya gimana ya? Dulu kan habis dari intinya nek bahasa gampangnya kepencot gadis ini. Kepencot gadis Prambanan. gadis Prambanan. Ya, kepencot gadis Prambanan. Terus akhirnya saya pulang mau tak bawa ke sana, bapaknya sakit. Bapaknya sakit. Bapaknya kena stroke waktu itu ya. Iya. Jadi ya mungkin pertimbangan juga sih kasihan anak pertama yang biasanya diajak wirawiri ke sana sini, nanti kalau tak bawa kan juga kasihan. Akhirnya memutuskan untuk pulang Karena cinta. ya karena orang tuanya Karena mengizinkan. orang Tuanya sana tak tanya kalau saya nganggur boleh nggak nikah sama anaknya. Wah, bilang kayak gitu. Alhamdulillah boleh. Bilang kayak gitu, Bang. Iya. Kalau saya nganggur, Lah kan kalau pulang kan ke sini kan nganggur jadinya Mas. hmm. Saya nganggur boleh nggak nikah sama anak jenengan, bahasanya kasarnya seperti itu. Bapaknya alhamdulillah jawabannya gini Mas, nganggur kan saya le, sesuk kan ngaruhan nganggur. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Itu betul kayak gitu itu, saya nggak bohong tuh. Akhirnya bener, akhirnya saya memutuskan pulang itu saya langsung ngomong sama bapak saya, Pak aku rabekno karo iki tembungno sesuk dino Rebu. Saya kali ngene. Lah kok mulai njaluk rabi. Ya akhirnya dilamarkan dan diterima ya, akhirnya jadi sama ini istri saya ini. Namanya siapa? Namanya Tari. Kebetulan Mbak kembar. Tari. Kembar ya. Kembar. Jadi karena emang dulu waktu SMA pernah saya beribik Mas. Pernah diberi juga. Oh, teman SMA ceritanya. Bukan teman SMA. Jadi ceritanya lucu kok. Temen SMA saya itu kan temennya si Tari ini. Jadi waktu dia beribik Tari ini ngajak saya obat nyamuk di situ. Jadi cuma nemenin ngobrol. Oh berarti temennya Mas itu laki-laki. Iya. Jadi ngajak saya main ke sana, terus beribik. Saya cuman. Derek Mas Bowo. Saya cuma nemeni waktu itu. Terus lama kelamaan kok dekat lah ini. Ya. Jadi mak comblang. Bukan mak comblang. Oh iya, cuma nemenin tok. Cuma nemenin tok, awalnya nggak kenal. Tahu rumahnya, main sendiri lah. Dan saya nembak itu udah berapa kali ya? Jadi mungkin ada 5 kali ya. Saya menyatakan cinta 5 kali Mas. Ditolak. Kalau aku hitung sih kayak Mas. 5 kali loh. 5 kali ditolak. Malu-maluin Mas sama Mas Danang. Oh, kalau laki-laki itu istilahnya harus menunjukkan keteguhan hatinya untuk mengejar wanita pujaannya. Istilahnya itu gini Mas. Watu hitam tuan keras ya. Dibanting ngono ya ora bakal pecah. Tapi nek kok salah kena ngisor tritisan gendeng, ketimbanan banyu terus susuk bolong Mas. Susuk karena terus menerus ya Mas. Ya terus menerus kena air susuk bolong Bu istri saya tuh karena terenyuh atau kasihan saya juga enggak tahu. Jangan-jangan karena kasihan. Saya mau kasihan ya. Tapi enggak juga sih kayaknya mungkin keteguhan. Karena memang perempuan tuh senang kalau diperjuangkan. Nah, itulah. Jadi semua itu butuh perjuangan, Mas. Perjuangan. Kalau kita sudah berjuang dan
akhirnya bisa memenangkan, itu sebuah kebanggaan. Kayaknya ini Buat panjenengan. Nah, cuma ditolak wis lanjutkan, pokoknya selama janur kuning itu belum meleng kok sikat aja. Kalau aku kok malah takut ditolak itu gimana, Mas? Ya sebenarnya nek ditolak itu kan ya resiko ya. Kita sebagai laki-laki itu sebenarnya kan menang milih ya. Tapi yang menentukan perempuan, kita boleh milih perempuan A, B, C, D, kita utarakan, yang perempuannya nggak mau ya mau gimana? Ya mau gimana lagi? Ya kalau nggak mau ya cari yang lain. Cari yang lain, Mas. Tapi kalau mau terus berjuang, sekarang itu perempuan itu cari yang nyaman. Kalau anak gadis biasanya cari yang nyari tampang dan nyaman. Tapi nanti kalau udah jadi rondo, golek sing iso nampa apa adanya. Biar GDS memang tempat penitipan apa terima apa adanya. Biasanya rondo kuwi, Mas. Kok setting driver kan gini. Ya, karena kisahnya Mas itu luar biasa, tadi inspirasi. Jadi Mas Danang ini mendapatkan seorang Mbak Tari itu nggak mudah, ditolak 5 kali, bro. Bergerak di sini, Mas. Bergerak di sini. Tapi ini benar inspirasi. Terkadang banyak loh, Mas, dari kita itu yang belum juga nembak udah takut duluan. Udah baru nembak sekali udah dia bertahan. Loh, kenapa? Kok takut duluan? Ya kita nggak tahu kan, Mas, orang kan. Tapi ini kan berarti kita dari Mas Dana memang perjuangannya itu memang harus maksimal mungkin. Oh iya, karena cinta itu harus diperjuangkan. Itu teman kita seumur hidup loh, Mas. Kalau enggak kita perjuangkan ya gimana? Ya toh? Tiap hari bareng ya. Tapi gini, kalau perempuan sekarang kalau begitu ilfil gimana? Ngapain jadi kok kayak gini udah ditolak kok masih kayak gitu. Oh ya ngomong aja ilfil. Ini kan menunjukkan keteguhan hati saya untuk mengejarmu. Ngeri. Materinya saya abot tenan. Bilang aja, walaupun saya ngejar-ngejar kamu, kalau Allah tidak menjodohkan saya sama kamu kan kita juga nggak bakalan berjodoh. Tapi kalau Allah mengizinkan, berarti kan ini bentuk ikhtiar saya menunjukkan kesungguhan saya padamu. Asik. Oke, udah ini untuk masalah percintaan. Aku galau nah. Ya, udah selesai, Mas ya. Selesai sampai. Nah itu kan ceritanya nganggur nikah. Kebetulan ya terus melamar pekerjaan di Baitus Salam. Punya Om Jawaldi. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu kepala sekolahnya Om Jawaldi. Belum tahunya saya curiganya gini. Waktu ngelamar ke sana kan temennya banyak. Ada 7 orang kalau nggak salah waktu itu ya. 7 orang itu kok dari 7 orang cuman saya tok yang nggak wawancara sama kepala sekolah. Yang lain dipanggil kantor kepala sekolah, saya Enggak dipanggil, makanya kan saya heran. Kok yang lain dipanggil, kok saya enggak? Langsung ditolak. Iya, langsung ditolak. Ya wawancara saya waktu itu Pak Nusantara Roharja atau Pak siapa ya, saya lupa namanya. Beliau yang wawancara saya, terus tahu-tahu Ustaz Jawaldi datang. Loh, Tat di sini Tat aku bilang. Oh iya, beliau ini kepala sekolahnya. Waduh, kepala sekolah itu aja boleh pantesan aku wawancara. Udah dikira KKN gitu ceritanya, Mas. Jadi ternyata betul yang dikatakan oleh status tadi itu bahwa nikah itu membuka pintu rezeki. Nyatanya terus dapat diterima kerja. Di Baitus Salam waktu itu. Menikah itu membuka pintu rezeki. Jadi nggak usah takut nikah walaupun nggak punya apa-apa. Dengan menikah itu justru rezekinya 2 orang digabungkan jadi 1. Karena saya sudah menjalani ya. Buktinya sudah ada. Itu Mas Hamid ya. Ya Mas Sana. Monggo dipraktekkan. Pekerjaan ada. Ustad. Nunggu apa lagi? Nunggu calonnya ya Mas ya. Nunggu calonnya. Kaleh Sinkron ada. Terus jadi Pak Bayan, jadi guru kok jadi Pak Bayan. Iya. Di waktu di Baitus Salam itu kan sebenarnya teman-temannya kan teman-teman hebat semua ya, teman-teman ya yang mengajak selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan di lingkungan
lingkungan pondok ya. Jadi ibadahnya juga terjaga. Cuman waktu itu saya berpikir gini, masuk jam 7 pagi, pulangnya jam 4, sampai rumah setengah 5. Mungkin saya tidak cocok untuk pekerjaan yang terlalu on time seperti itu ya. Jadi akhirnya di Matangan itu ada lowongan pengisian perangkat waktu itu. Sebenarnya mau daftar itu juga gojek-gajek daftar atau enggak niat daftar awalnya. Terus akhirnya sama istri disuruh daftar, direstui sama ibu saya almarhum. Ya udah daftar aja. Daftar buat cari persyaratan, ikut tes, dan akhirnya pertama itu pengumuman diumumkan peringkat 1 tapi ada dua orang mas. Jadi saya mungkin satu-satunya perangkat desa yang tesnya 2 kali di Kabupaten Klaten mungkin loh. Kalau di Kecamatan Prambanan mungkin satu-satunya. Berarti mungkin nilainya sama gitu. Nilainya sama, saya dites ulang di Kecamatan Prambanan dan ya mungkin sudah rezeki saya ya. Akhirnya saya yang diterima. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Ya. Sawahnya banyak. Alhamdulillah dipinjami sawah 1 hektar mas. Cuma dipinjemi loh ya. Dipinjemi untuk digarap. Itu ceritanya. Berarti sekarang bertani mas. Sekarang alhamdulillah bertani sama beternak. Beternak apa itu mas? Ya laki-laki biasanya suka burung mas. Jadi mainan burung aja mas. Berarti mainannya burung terus nih? Mainan burung aja. Burung-burung kecil aja kalau saya. Ternak mas? Ternak ya. Kok dapat ilmu tentang ternak burung bareng mas Danang? Ilmu ternak itu dulu mungkin dari bapak saya ya. Bapak saya itu waktu saya kecil sering pelihara burung deruk sama puter, sama burung ocean. Jadi saya sering disuruh ganti pakannya, ganti minumnya. Lama-lama kan awalnya sih orang seneng nih, suwe-suwe jadi seneng. Akhirnya ke bawah sampai dewasa. Cuman saya mainnya di Mpret mas. Mpret hias. Ya. Oke, punya channel YouTube juga ya Pak sekarang ya? Alhamdulillah saya punya channel YouTube terinspirasi dari AMD Official ini mas. Nggak mungkin. Betul mas. Saya awalnya itu kenapa channel saya tayang di bulan September, saya bikin di bulan September kemarin. Itu kan ceritanya saya kan habis operasi hidung nih. Oh, habis operasi hidung. Dimancungin atau gimana mas? Hidungnya bukan dimancungin. Jadi menurut diagnosa dokter saya kena penyakit bahasa ilmiahnya deviasi septum ya. Jadi pembengkokan tulang hidung, hidungnya bengkok ini, harus dipotong. Nah setelah dipotong dioperasi di rumah sakit itu kan saya menghilang-hilung lihat HP, hilang-hilung lihat HP. Alhamdulillah kok ketemu channel ini ya MD Official. Orang mana ini ya? Ternyata orang grojogan. Nah dari situ saya lihat terus ada channel lagi itu ya. Arena desa itu kan jadi mengingatkan masa kecil saya waktu itu. Akhirnya saya buka HP saya ada video burung semua. Akhirnya saya edit, saya upload ke YouTube dan akhirnya jadi channel itu. Oh, di saat di rumah sakit berarti waktu saat di rumah sakit. Karena gabute lah, pakai gabute. Ya subscribernya masih sedikit mas. Ya dari yang nggak mungkin kalau banyak, nggak dimulai dari sedikit mas ya. Betul. Baru 1 bulan itu. Sudah banyak ketemu itu mas, 1 bulan udah naik segitu. Ya alhamdulillah. Jangan lupa ya subscribe channelnya Mas Danang. Karena Mas Danang ini adalah si warga kita. Makanya kunjungi di Purnomo Danang channel ya. Purnomo Danang channel. Ntar tak kasih di deskripsi lah. Siap. Ini bengkok tuh masih dikit sih, aku cuma ngomong gitu juga malu. Tapi nggak apa-apa mas. Tak promosiin di warga saya. Pak Bayang gitu loh. Ya di warga saya mungkin ada anak gadis yang tertarik nanti ke wadah jenengan. Boleh itu. Ya itu ceritanya. Ya aku sering dulu waktu itu ketemu sampean waktu di lomba TPA. Ya. Juga di TPA maksudnya. Waktu itu kan saya bebannya gini, saya kan ngajar di pondok ya. Terus di lingkungan baru tempat istri saya di Matangan itu jadi ditokohkan jadi tokoh agama. Karena apa? Karena
kerjanya di pondok. Di pondok. Padahal ya podo buaya aslinya mas. Mau nggak mau kan akhirnya ngurusin TPA. Tapi yo dinikmatin wae namanya. Awalnya sih yo agak keberatan sih karena ilmu saya masih sedikit ya. Lama kelamaan dinikmati saja. Mungkin berkah dari Gusti Allah mas. Luar biasa. Jadi Pak Bayan. Pak Bayan. Neng nek ngerti gawean bayan koyo ngono ya katanya enggak kurang daftar ding mas. Emang kayak apa sih mah enak banget Pak Bayan? Ya pikiran saya dulu waktu kecil jadi bayan itu enak. Berangkat siang, pulangnya juga seenaknya sendiri, tanpa mikirin beban-beban yang lain. Tapi ternyata ketika saya menjalani sebagai seorang bayan, pekerjaannya tidak sesimpel itu mas. Jadi kita menghadapi warga yang kita wilayahi. Misalkan saya punya wilayah 6 RT ya. Di 6 RT itu kan banyak warga yang bermacam-macam, dengan kondisi yang background yang bermacam-macam lah. Terutama corona ini yang bikin kepala saya pusing. Mungkin semua bayan di Indonesia sama kali ya. Ketika pendataan bantuan, dan bantuan itu sudah kita data warga miskin, bukan warga miskin ya sekarang ya, warga yang terdampak corona kita usulkan ke kementerian. Tahu-tahu data yang muncul itu bukan sesuai usulan, malah data warga-warga yang kita anggap mampu malah dapat bantuan, miskin enggak. Akhirnya kita yang disalahkan. Yo gimana ya? Tapi nanti kalau kita protes ke atasan, maksudnya atas juga nyalakannya bawah, data dari bawah. Akhirnya saling lempar tangan, masalah nggak selesai loh mas. Ya nasib jadi nggak enak banget Pak jadi sama warga mas ya. Yo resiko pekerjaan sih mas. Jadi orang di depan itu memang korban perasaan. Tidak bisa tanya bapak engineer RT ya. Pak RT itu ya jadi tombak cucuan juga mas biasanya. Iya. Pak RT, Pak RW, Pak Bayan. Tapi sama dengan Pak Bayan dapat gaji ya. Pak RT kan ya. Pak RT itu sebenarnya dapat, bahasa saya sih apa ya, insentif ya. Ya mungkin kalau di cucuan sebulannya 50.000 atau berapa ya, saya juga berapa. Nah, di tas kembang nggak tahu. Luar biasa banget ya. Perjalanan hidupnya ini sangat meliku-liku ya. Ya. Kenapa dulu pengen merantau sih mas? Ngapain nggak di desa aja? Saya berpikirnya gini ya. Ketika kita cuman di sini-sini aja itu wawasan kita, ini menurut pandangan saya ya. Tapi setiap orang beda ya. Jadi ada yang kurang gitu. Anak laki-laki kok cuman di dalam desa, wae kayak kata dalam tempurung kalau menurut saya mas. Jadi wawasannya kurang. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi cari pengalaman. Dan alhamdulillah dari hasil merantau itu setidaknya saya bisa lebih mandiri lah dari biasanya. Pernah merasakan rindu sama orang tua berarti? Pernah mas. Jadi gini ya, waktu tanggal tua enggak, gaji sudah habis, stok cuma tinggal mie instan. Itu langsung kelingan masakannya Simbok, kelingan. Ternyata masakannya Simbok yang kita makan tiap hari merindukan ya. Terus dari kelingan Simbok ta ya. Alah mbok, anakmu neng kene. Neng ketika ditelepon Simbok ya, iya lain madang rong wes karo apa nasi padang. Asline karo Indomie mas. Ya piye meneh? Nyemang semua mas. Ya memang tua men ada di pikiran. Wah. Berarti mas jangan dewasa banget. Yo kepaksane to mas. Kok nek ngomong alam mbok mangan karo mie instan, kirimi duit lah. Kirimi duit malah ngrepoti. Sire merantau golek duit malah njaluk kirim duit kocun mas. Itu ceritanya. Gimana mas? Oke siap. Oh, nggak seneng kopi ya mas? Seneng? Ya sebenarnya seneng, cuman karena punya asam lambung. Ini ketawa istri saya nanti kena semprit ini. Ya dikit aja mas. Aku dulu juga pernah asam lambung, tapi ya
Alhamdulillah udah enggak lagi. Oh ya. Mas Hamid dulu saya waktu inget waktu kecilnya main di tempat saya Iya. bulan puasa bawa jambu. Ya makan. Jambunya taruh dalam kaos atau tahu ada bekas kerikitannya ya. Itu kenapa bisa seperti itu ya? Masih ingat ya? Ini makan itu. Waktu itu jadi gini, waktu itu bulan puasa. Namanya anak-anak ya. Pada main lah, kalau ambil jamu aku makannya di dalam kaos mas. Pantesan kira juga karangan. Itu masa-masa menyenangkan tanpa gadget ya. Beda ya sama zaman sekarang ya. Dulu pada cari-cari apa itu, cara cari tanaman, cari-cari Ya. mainan kelereng, mainan karet. Ya, hebatnya anak dulu itu kan tanpa HP, tapi kalau kita buat janji pasti selalu on time. Kalau kalau sekarang pakai HP nggak pernah on time deh. Nah, itulah Mas. HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Sepakat mas. Nah, iya. Rata-rata kalau kita bikin grup di grup kadang nggak gitu ya. Nah, iya, karena Miskomunikasi ya. Jadi kadang kita ketik apa dikira marah, ataupun nadanya sebenarnya pelan dikira. karena nggak tahu, karena nggak berhadapan langsung ya. Iya. Makanya jangan pakai HP. Ya Ya kalau ngundang saya ke sini tuh datang ke rumah, jangan pakai HP gitu. Aku sebenarnya kepikiran kayak kemana mau ke sono, kita tuh ya ada aja. Ya, Besok aku gak main ke Penggilingan mas, aku pengen dolan. ya Dolan nanti malam. collab sama Purnomo Danang di Purnomo Getpam. Depan, oke siap. Keren banget. Iklan ke. Kandangnya belum layak tuh. Kalau mau berkunjung di Penangkaran, teman-teman sih sudah banyak yang istimewa, teman-teman peternak ya. Peternak. Kalau di tempat saya masih pemula ya masih seperti itu. Ya, bomnya kayaknya melebar ya. Iya. Harus diluruskan. Nanti nggak ada endingnya masalahnya. Ya intinya dari kehidupan Mas Danang tadi, motivasi yang dipegang teguh itu apa mas? Apa? Yang mungkin motivasi Mas Danang. Kalau untuk memotivasi diri saya sendiri ya, sebenarnya kita hidup itu perjuangan apa? Perjuangan yang harus dimenangkan. Ketika kita hidup tidak mau berjuang ya wis, istilah bahasa keren ini saiki apa ya, kaum rebahan ya. Kaum rebahan ini cita-citane Dhuwur setinggi langit tapi gaweane ora ono. Buat teman-teman yang generasi pemuda Grojogan ya, yang mungkin masih terobsesi menjadi apa ya, pegawai ataupun pengusaha dan sebagainya. Jangan selalu mengandalkan keberuntungan, karena keberuntungan itu sebenarnya bisa diciptakan. Keberuntungan itu bisa terjadi ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Ketika jenengan sudah siap bertemu dengan kesempatan, maka muncullah keberuntungan itu. Tapi kalau jenengan belum siap, kesempatan datang akhirnya lepas, ya sudah, keberuntungan nggak akan datang. Iya. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah nek mau jadi pegawai negeri atau mau jadi tentara atau mau jadi polisi, itu ada yang mengatakan 99% keberuntungan, padahal nggak seperti itu ya. Intinya kuncinya cuma di diri kita sendiri, perjuangan kita sendiri. Ini mindset pola pikir yang beredar di masyarakat kan seperti itu mas. Ya apalagi yang kalau nggak pakai uang itu nggak bisa lolos. Lah ya buktinya saya kemarin nggak pakai uang. Jadi bayan nggak pakai uang sama sekali. Nggak pakai uang sama sekali. Ya pakai uang pun cuma untuk cari surat keterangan bebas apa? Bebas narkoba ya, sama surat bebas dari kegilaan itu, surat apa itu. Cuman itu kok, yang selebihnya free. Ya. Ada perhatian khusus nggak mas? Kalau saya sih intinya apapun itu kita harus dapat restu dari orang tua, utama ibu ya kalau masih ada. Jadi jangan pernah menyanyiakan simbol kalian intinya. Mungkin ini yang kita tahu. Ya, apalagi sampai kadang kan kita bernada kasar sama ibu kita, itu wah, padahal ibu itu kan salah satu
ikhtiar kita untuk mendapat pintu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita boleh masuk dari pintu mana aja lewat ibu kita. Nah, ini saya udah nggak punya pintu surga, ini ibu saya udah nggak ada kan ya, Mas. Mau beralih ke ibu mertua ya ibu mertua sudah nggak ada, jadi ya gimana ya. Pindah ke istri ya. Pindah ke istri, tapi nggak ada hadis istri di bawah surga di bawah kaki istri nggak ada Mas, kebalik itu Mas. Bisanya cuma ke anak-anak nanti Mas. Ya. Kita apa ya, setidaknya kita memberikan yang terbaik buat anak-anak supaya mereka mau mendoakan ketika kita tidak ada nanti. Betul teman. Ya. Karena itu paling penting banget. Oke, mungkin itu aja Mas Jonan, ada terakhir. Ya. Karena hujan juga. Baik. Nggak bisa pulang Nggak dong. bisa pulang, kita ngobrol-ngobrol sering selahir. Ya itu saja tadi yang saya sampaikan buat generasi penerus. Keberuntungan itu bisa diciptakan Ya. dari kesiapan diri Anda ketika bertemu dengan kesempatan. Sebelum kesempatan itu datang, maka persiapkan diri Anda untuk menyambut keberuntungan. Karena hidup itu adalah sebuah perjuangan yang harus dimenangkan ya. Perjuangan yang harus diperjuangkan dan harus dimenangkan. Karena kalau kita tidak menang, ya gimana ya? Ngapain berjuang? Apa yang berjuang? Oke, mungkin itu aja dari Handel Spesial 98 oleh Mas Danang, luar biasa sekali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.